Iya, halo semuanya. Aku tahu kita di sini semua adalah wibu. Dan kalaupun misalnya kau bukan wibu, kau adalah K-popers. Atau mungkin kau adalah orang yang ke-trigger karena video ini. Kau mungkin ke-trigger dari thumbnail ya, tapi dengarkan aku dulu. Menurutku, dunia ini isinya penuh dengan orang-orang hipokrit. Apa itu hipokrit? Intinya banyak orang-orang munafik. Kenapa kayak gitu? Apa hubungannya dengan thumbnail dan judul? Sebenarnya hubungannya sedikit, cuma lucu. Tapi gini, aku mau ngeluruskan dulu. Aku pemain game gacha. Aku yakin beberapa di antara kau juga memainkan game gacha. Nggak usah bohong sama aku yakin pasti kau main Zenless Zone Zero, kau pasti main Genshin Impact, bahkan atau kau main HSR atau Ark Knight Anvil. Tapi, yang aku yakin adalah kebanyakan laki-laki yang ada di sini gak memainkan LADS. Nah, pertama nih, kita lihat tweet pertama ya. Gambarnya nih ngomong nih. Fenomena game otome dan pasar asmara digital. Fenomena ini mencerminkan kemandirian ekonomi dan kepercayaan diri wanita modern gitu. Ini kan dari CNN, fenomena game otome dan pasar asmara digital gitu kan. Terus habis itu ada orang nih, ada cowok ngambek gitu kan. Apaan mencerminkan kemandirian ekonomi dan kepercayaan diri wanita modern? Bullshit. Giliran gua main game yang ada belahan tete dikit langsung diceramahin. Standar ganda bangke. Jujur sama aku, kok main game gacha buat guning kan? Enggak guning exactly doing something like this or something like this. Tapi maksudku buat anjir ganteng banget, anjir cantik banget. Pasti itu kan, nggak usah bohong sama aku. Aku adalah orang yang nge-spend uang juta-jutaan buat game gacha. Jadi aku ngerti. I don't exactly get it. Kenapa ini mencerminkan kepercayaan diri wanita modern sama kalau kemandirian ekonomi, aku masih paham. Kemandirian ekonomi, aku bener-bener paham. Karena kemandirian ekonomi kan artinya mereka akhirnya bisa membeli atau afford game itu buat gacha atau apapun itu. Terus kepercayaan diri wanita modern, maksudku, aku orang yang jomblo ngenes nggak pernah dapat cewek gitu, ya kan? Kalau misalnya kepercayaan cewek itu didasarkan sama cowok yang gak nyata, gak ada bedanya sama aku anjir. Aku bakal kasih kau perspektif. Ini cewek yang gak nyata, oke? Lihat kan baik-baik. Ini cewek yang gak nyata. Ku beli yang kayak gini. Menurutmu aku waras atau enggak? Menurutmu apakah ini menggambarkan kepercayaan diri modern? Kalau misalnya ada cewek yang membeli Dakimakura LADS atau Love and Deep Space, apakah itu menggambarkan kenggawarasan atau kepercayaan diri wanita modern? Maksudku ngaco anjing, ngaco. Tapi aku ketawa banget lihat ini. Ya betul, gak waras dan saya sadar. Gak apa-apa, no judgment. Aku gak akan ngejudge kau. Setiap orang punya seleranya masing-masing. Mungkin kau suka sama cowok-cowok berotot dengan wajah yang tidak mungkin ada di dunia nyata gitu ya kan, yang tidak proporsional gitu kan seperti di dunia nyata. Mungkin kau suka. Aku juga suka kok dengan cewek-cewek anime. Kayak misalnya kita ambil Trigger dari Zenless Zone Zero, aku suka. Jendo aku juga suka karena ya cantik aja gitu. Apakah aku berpikir cewek-cewek kayak gitu akan ada di dunia nyata? Hell nah, nggak mungkin. Sebagai orang yang setengah waras, aku juga tetap sadar kalau cewek-cewek yang seperti tadi itu nggak mungkin ada di dunia nyata. Secara tubuh tidak proporsional gitu. Sama juga dengan laki-laki di LADS, tidak waras-waras amat gitu. Maksudku itu aneh banget. Jadi apakah ini bullshit? Menurutku bullshit. Karena mau cowok mau cewek sama-sama aja bullshit. Nah tapi berbeda nih. Kita lihat opini-opini orang-orang Twitter ya. Menurutku di sini nih kelihatan standar gandanya nih. Gimana ya bang? Ntar kalau gamenya bang yang diliput, ntar captionnya mencerminkan kecenderungan laki-laki untuk mengobjektifikasi perempuan. Ya kali TV nasional nunjukin cewek gepeng tete gondal gandul segede semangka pakai baju minim atau menuju PDF. Nggak, maksudku LADS juga gitu nggak sih? Kayak game otome game, nggak usah LADS, otome game ngelihatkan cowok dengan badan seksi kotak-kotak sispek gitu kan, nggak pakai baju atau bajunya juga ada belahannya gitu kayak kebuka gitu kan. Maksudku itu bukan objectifying juga kah? Kayak objectifying laki-laki kah itu? Apakah bukan? Aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu. Karena menurutku apa yang kita lakukan sama, kita semua sama-sama halu dengan karakter yang gak nyata gitu loh. Jadi standar ganda nggak? Menurutku sendiri standar ganda. Orang normis ngelihat headline berita tadi, di apaan? Gua kira cuma cowok yang gila, cewek juga. Aku bukan normis, aku tapi mikir kayak gitu juga. Iya anjing, ternyata ada juga cewek yang ngaco gitu. Nih, ada lagi nih. Pernah nggak lu lihat developer desain titik sepanjang lutut? Enggak. Nah, no waifu lu sampai perut.
Ini lucu banget. Masalahnya ini lucu karena ini ada benernya. Cuma ya sekali lagi aku nggak tahu ya karakter cowok gimana. Apakah ada yang gambar titik sepanjang paha atau lutut gitu, karena aku nggak pernah mainin game cowok ya, dan aku juga nggak tertarik, dan aku juga nggak akan pernah tertarik karena aku cowok. Maksudku ngapain aku ngeliatin karakter cowok lainnya? Kayak aku cowok, aku bisa ngeliat sendiri. Ya, you know what I'm saying. Jadi ya kayak kalau kita ngomongin proporsi muka atau objek yang disexualize di sini, ya apapun yang ada di game-game otome, ya most likely juga nggak senyata itu gitu. Matanya juga nggak segede itu. Bahkan secara objectifying, you know what I'm saying, itu juga nggak 100% akurat gitu. Tapi ya udah, kita lanjut. Ada yang bilang, ini kenapa wibu cewek nggak mau sama wibu cowok? Soalnya wibu cowok itu menyedihkan. Iya lagi. Oke, lanjut. Kalau ada wibu cowok yang tersinggung, minimal kalian sebelum nonton konser Jepangan lainnya mandi, pakai baju bagus atau pakai deodoran. Takutnya burket, kasihan wibu cowok yang tidak menyedihkan soalnya auranya tertutupi populasi wibu yang menyedihkan dan bau. Iya lagi. Enggak sih, kalau kataku sih sebenarnya kenapa wibu cewek nggak mau sama cowok wibu, karena most of them jelek, dan dimana aku juga sadar aku juga jelek gitu. Jadi ya wajar kalau nggak ada cewek wibu yang mau sama aku. Dan kalaupun misalnya pun mau ada, mereka harus berhadapan dengan cewek-cewek anime yang ada di belakangku gitu. Pagi Bang Akil, jujur nih aku yang main LADS pas si Enden ngeberitain LADS, aku reaksi ini pasti ribut nih, bener aja. Maksudku ini tuh perdebatan tolol antara Gunners wanita dan Gunners pria. Gunners di sini bukan maksudku, sekali lagi ya, bukan maksudku yang pasti begini dan pasti begini atau begini. Enggak. Maksud Gunners tuh kita sama-sama menikmati karakter fiksi gitu. Kita tuh sama-sama menikmati hal yang gak nyata. Ya jadi bener, ini Battle of Gunners. Gak ada yang bisa mendeskripsikan itu dengan baik selain ini. Dua game otome game atau bahkan kayak game-game Gunners para wibu lainnya dibikin berdasarkan satu kebutuhan. Gak cuma gameplay, tapi kebutuhan ngelihat anjir ada yang cakep gitu doang. Sesimpel itu loh. Ini tiba-tiba, ini kenapa wibu cewek gak mau sama wibu cowok? Soalnya wibu cowok itu menyedihkan. Iyalah, kok kira cowok wibu mau sama kau? Bisa jadi ada. Cuma kalau aku sih enggak. Karena aku udah ada Jendo gitu kan, udah ada yang lain juga gitu, udah ada Burnis. Tapi kayak kau yang berpikir kok udah punya otome game itu loh. Jadi ya basically kita sama-sama ngaca gitu. Jadi ya menurutku ini ada validnya, cuma nggak ada korelasinya, cuma lucu. Jadi ku masukin. Ada lagi menyerang wibu pria gitu. Sebagai pria, tapi aku derajatnya ada di atas dari wibu-wibu yang lain ya, karena kan aku dewa anime ya, beda ya. Nih, habis baca QRT reply-nya makin yakin kalau laki di Indo itu kalau nggak cabul, patriarki, misoginis, dan insecure. Semoga cewek-cewek Indo gak pernah ketemu sama spek laki-laki kayak mereka. Ya maksudku setelah ngelihat apa yang kau QRT dan yang lain-lainnya sih, aku juga ngerasa sadar cewek juga sama aja. Maksudku kau ngehaluin cowok nggak nyata, maksudnya kalau nggak cabul apa gitu. Kayak patriarki atau misoginis enggak. Aku yakin aku enggak. Karena ya aku bilang sekali lagi, semuanya itu setara, sama-sama di bawahku. Karena aku dewa gitu. Ini kalau ada yang nganggap serius kupukulin ya, Ge. Karena gini, menurutku mau cewek mau cowok semuanya setara. Selama mereka sama-sama goblok, mereka sama-sama berhak di dropkick gitu. Kok mau cewek tiba-tiba mukulin aku, ya ku balas. Kok mau cowok mukulin aku, ya ku balas. Kok ngatain aku, ya ku balas. Nggak peduli gendermu apa. Aku sendiri nggak yakin atau nggak suka dengan kayak misalnya apa yang dilakukan dengan Zainin Clan, Zain Clan yang memperlakukan cewek dengan yang semena-mena gitu. Karena menurutku itu sebenarnya manusia itu selalu diciptakan setara. Gak mungkin gak ada yang setara. Maksudku kayak patriarki, misoginis, alhamdulillah sih aku enggak ya. Cuma kalau cabul itu bisa dipertanyakan. Karena segoblok-gobloknya aku cuma bercanda-bercanda jorok tuh cuma ke karakter yang gak nyata gitu. Bukan ke karakter yang nyata, bukan ke orang beneran. Jadi ya aku harap semoga aku aman ya, dan semoga aku masih bisa dapat cewek Indo atau ketemu sama cewek Indo gitu. Karena kalau enggak, ya kali aku nikah sama kartun. Ya kalau bisa sih nggak apa-apa ya sebenarnya. Cuma, nah kita lihat nih, ada lagi satu. Jujur, gue bukan fans slut, gak suka malah. Tapi gue tahu fan service yang ditonjolin banget di game itu nge-guide fans cewek tuh princess treatmentnya sama lore mereka juga. Bullshit. Bullshit.
bagaimana caranya karakter virtual ngasih kau princess treatment. You know what I'm saying? Kayak how? Apa yang dia berikan ke kau sampai kau ngomong itu princess treatment? Maksudku princess treatment itu dibayarin liburan atau apa gitu. Kayak aku juga nggak suka sama pengkategorian ini basic, ini princess treatment. Kayak misalnya aku tuh pernah kayak bonceng cewek, kan aku pakai motor, terus habis itu ini kan di motor tuh ada pijakan kakinya 2 tuh, itu kubukain sama dia sebelum naik. Ih gila Akil, princess treatment. Hah? Princess treatment? Kayak gitu dibilang princess treatment. Dongo kata, apaan sih princess treatment? Anjing pesan Gojek kayaknya aku takut dia main Hera gitu kan. Jadi itu bukan princess treatment. Itu hal normal. Kau kalau mau naik, kau mau cowok mau cewek, pasti ku turunin itu pijakan kakinya biar lebih nyaman gitu. Bohong banget princess treatment apa yang diberikan di chat tiap hari. Aku nggak yakin di LADS atau Otome game itu bakal ngechat kau. Lore mereka ini juga bullshit. Ini kayak I play for the lore. Ya aku juga beberapa kali ada sih tertarik sama lore karakter gitu kan. Tapi ya ini anggaplah nggak masuk gitu. Ini anggaplah sama-sama juga kan. Ini tuh yang aku aneh, princess treatment. Kau tahu dari mana? Kau bukan fans dan kau nggak main juga. Tapi kau tahu yang dikasih princess treatment dari mana? Taunya. Kalau misalnya orang bilang, sedangkan game kalian tuh nge-guide kalian pakai TT yang super gede, nggak masuk akal dan pantat segede dosa lu. Maksudku, coba kita pikir-pikir baik-baik ya. Saber, Artoria, Pendragon. Aku tertarik karena lore-nya, karena ceritanya. Ya bukan karena apa ya, punya dada dan gimana-gimana gitu. Mikir gigs, kayak aneh. Nah ini nih, apa sih kebalikannya misoginis? Ini nih objectifying man ini objectifying man nih. Ini generalisasi, hasty generalization nih kayaknya nih. Aku nggak ngerti. Nah ini tuh misandri karena apa yang dia omongkan tuh jahat gitu. Ini tuh yang diomongkan jahat. Dia ngejudge laki-laki hanya karena suka dengan ini. Padahal gak semua laki-laki seperti itu. Gak semua wibu kayak gitu. Iya bener nih. Kalau bahasa cyber karena body apanya? Dia pakai armor. Ini jangan pukul rata gitu. Gak semua wibu tuh tolol. Aku udah bilang, aku tuh di atas para wibu karena aku dewa. Itu bercanda. Nih, MJBK fanservice di Lats ada karena emang dari awal game ini develop sebagai game simulation dating. Tapi cowok-cowok itu gak bisa bedain RPG dengan 3D simulation dating. Atuh namanya juga kenjan, ini aja udah beda battle combat dan main story-nya juga bagus. Aku nggak bilang LADS gamenya jelek atau story-nya jelek ya. Aku nggak nge-hate sama sekali. Aku cuma nge-hate sama yang ini doang gitu. Ya bener, simulation dating. Kalau bukan halu apa namanya? Kalau bukan objectifying cowok apa namanya? Ngeliatin kayak dalam posisi yang yabai gitu. You know what I'm saying? Ya gitu loh. Nih lanjut. You guys are so pathetic, lemau. Giliran gua main game yang ada belahan. Oh maksudnya yang tetenya bisa jiggle-jiggle kayak puding trampolin yang dapat menolak hukum alam gravitasi bumi saking sering itunya naik turun. Asli geli banget, tahu selera lu pada, sok cry louder. Nah ini sekali lagi generalisasi. Aku sendiri sebenarnya nggak peduli. Kayak kalau ada main child tantrum ke gua di KRT atau replay, gua bodo amat ya, keluar terus aja, jujur malas menanggapinya itu. Kalau nggak mau dihujat game atau waifu bohai favorit lu ya jangan sentel safe space kami. Kan kalian yang mulai duluan. Secara teknis bener sih, iya sih. Tapi kan ini orang tuh sedang mengkritisi berita gitu, bukan gamenya. Ya kalau misalnya kita bandingkan sama game BA gitu, ya itu baru bisa dipertanyakan. Sebenarnya itu sangat bisa dipertanyakan kalau gamenya BA gitu. Tapi kalau gamenya kayak misalnya let's say Zenless Zone Zero atau apapun itulah, sebenarnya gamenya kayak Enfield atau Arknight gitu, menurutku sih biasa-biasa aja ya. Karakternya juga nggak yang terlalu gimana-gimana. Ada karakter cowok juga di situ. Dan menurutku ya udah gitu. Sebenarnya aku nggak mentarget LADS atau apapun itu. Cuma karena gambarnya yang di sini ini LADS kan. Dan yang nge-reply tadi LADS, jadi otomatis nggak sengaja aku pasti kesebut LADS gitu. Dan jelas ya ini tuh yang dikritisi tuh bukan, ini yang dikritisi tuh beritanya, bagaimana cara mereka ininya, bukan tentang menanggapi nyenye waifu-waifuan gitu loh. Ini orang questionable juga sih. Orang yang ngemulai start the war ini questionable juga gitu. Jadi ya ini apa nih kalau bukan ini? Nah, lihat ini. Ini kalau bukan objectifying apa namanya? What are you doing? Damn. Kalau lihat apa yang dilakukan tadi itu kalau bukan objectifying apa? Aku nggak mencoba menghina. Maksudku kita sama-sama Gunners, damai aja udah. Apa sih susahnya damai gitu loh. Jadi ya ini tuh sebenarnya ada banyak yang bisa dikritisi. Apakah ini menggambarkan kepercayaan diri wanita modern? Ya bisa-bisa aja. Karena mereka percaya diri dengan hobinya. Apakah berita ini akan sama dengan cowok juga? Ya cowok juga bisa. Kalau kau mau ya silakan. Cuma ya aku mah bodo amat dengan framing berita kayak gini. Nih ini ya. Gimana
gimana ya bang, ntar kalau gamenya yang diliput captionnya mencerminkan kecenderungan laki-laki untuk mengobjektifikasi perempuan. Ya kali TV nasional nunjukin gepeng gondal gandul segede semangka baju minim. Ya ini sekali lagi kan gak semua game gunning kayak gini gitu, nggak semua yang kayak gini. Ya ini juga sebenarnya disexualize loh. Sekali lagi kan, ini tuh akan berlaku ke perempuan, tapi kalau ke laki-laki enggak. Tapi kalau menurutku pribadi, ini berlaku ke semuanya. Kau mau perempuan, mau laki-laki, mau apapun itu, aku nggak peduli. Entah kau apa kek, bodo amat. Kau harusnya bangga sama hobimu. Kau senang aja sama hobimu. Karena ya, kau kan menikmati itu dengan duitmu sendiri, dengan usahamu sendiri. Ngapain kau mikirin kata-kata orang lain? Kalau kau misalnya wibu, kalau misalnya kau K-popers, kalau misalnya kau suka LADS, kalau kau suka apapun itu, ya udah, kau sendiri aja yang suka. Ya kan, selesai kan? Ya udah gitu. Masing-masing kita gun dengan karakter masing-masing gitu. Selama kau nggak ngerugin orang dan nggak ngerugin sosial, ya udah gitu. Menurutku sekali lagi, cowok cewek setara, mau apapun itu kau setara karena sama-sama manusia. Jadi ya sebenarnya sekali lagi ini tuh dongo untuk dipeributkan, karena ya bangga-bangga aja sih. Kau merasa mandiri karena hobimu dengan game gunning, mau kau cewek atau mau cowok atau cewek sama aja udah. Ya jadi pada dasarnya ya mind your own business. Kenapa aku ngebahas ini? Karena menurutku lucu aja. Jadi aku ngelihatkan di sini sama-sama standar ganda. Cowok-cowok yang nggak suka cewek kelakuannya kayak begitu, cewek-cewek yang nggak suka cowok juga kayak begitu. Maksudku, kok bisa nggak sih nggak suka dengan secara setara gitu? Biar balance gitu. Jadi ya mikir gitu ya. Cuma ada yang paling goblok nih. Aku benci banget nih sama orang ini nih. Anjing, kurang ajar. Kalau bisa kupukul kepalanya nih. Nih, tai emang cewek main LADS dibilang percaya diri dan mandiri. Giliran gua main Blue Archive dikatain PDF. Ngent gitu. Di antara semua game, kenapa kau milih game itu ya? Makin kelihatan goblok gitu. Wajar aja anjing, wibu kampung. Tapi ini orang goblok sih. Ngapain dia yang bawa-bawa game BA gitu? Udah tahu game BA emang sedikit bisa dipermasalahkan gitu. Yang ku tahu sih orang-orang yang main BA mah lay low gitu. Kayak orang-orang yang main BA juga nggak sepenuhnya kayak anjir karakter ini cantik banget, seksi banget. Nggak juga. Ada juga yang beneran suka sama karakternya karena lore-nya. Kayak misalnya lore-nya si Oji-san itu kan deep banget ya, kasian gitu. Dan sekali lagi nggak semuanya itu ujung-ujungnya sexualized atau apapun itu. Dan bener, sebagai player BA emang karakternya pada ya SMP SMA, tapi mereka nggak nyata, udah kayak gitu aja. Coba ya bro, jangan kasih contoh yang goblok gitu, ya kan? Nih ya, seenggak sukanya gua sama LADS, kalau lu compare sama Blue Archive yang targetnya emang cowok-cowok gunner kayak lu, ya beda lah. Maksudnya Blue Archive ini sangat questionable gitu dibandingkan sama LADS. LADS ya sama-sama game gunner gitu. Dua-duanya gunner sih. Jadi ya udahlah, mau diapakan lagi. Udah kali ya ngomongin game-game kayak gini ya, karena menurutku ini tuh nggak ada habisnya. Jadi ya kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya udah sih, kalian dua pihak ini sama-sama main game gunner gitu. Jadi ya nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu saling olok-olokan, karena kalian berdua sama-sama weird. Dua pihak ini sama-sama orang yang kalau ngomongin hobinya di dunia nyata, mereka akan dipertanyakan gitu. Tapi intinya sebenarnya tuh kayak sama aja anjir, nggak ada bedanya. Itu kesimpulannya. Ngapain kau ributin hal kayak gini? Saranku ya buat kedua pihak ini yang ngata-ngatain ini ya, mas wibu yang ngata-ngatain ini dan mbak wibu yang baru kenal otome game ya. Jadi saranku coba deh main Cortex aja, coba main Cortex. Game kok gacha, game tuh yang bisa bikin berpotensi kau bayar denda dong. Namanya game Cortex, main tuh game Cortex. Ya itu game Cortex juga udah ada tutorialnya ya, meskipun tutorialnya aku nggak tahu semua orang bisa ngikutin atau enggak. Itu kenapa game ini susah. Jadi ya udah itu aja dulu. Kasih tahu ke aku mending main otome game atau game gacha average atau main Cortex.